Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat datang kembali di kelas Coding Night. Oke, terima kasih Kelsey, Dira, Dame, Michelle yang sudah hadir tepat waktu. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, hari ini adalah pertemuan yang ke-21. Nah, di pertemuan yang ke-21 ini kita akan belajar perintah baru. Ada satu perintah dalam event yang belum pernah kita pelajarin sebelumnya, teman-teman. Oke, kalau gitu langsung saja kita masuk ke dalam Scratch-nya. Oke, udah kelihatan? Udah ya? Oke, Ya, sebelum kakak mulai, kakak mau tanya. Di sini ada yang masih ingat event itu apa? Perintah event itu apa? Kakak sering ingetin ini, teman-teman. Event itu apa? Ada yang masih ingat? Apa yo event itu? minta Ya, perintah, betul. Perintah apa, Dira? Perintah apa? Ada yang tahu, teman-teman? Tahu, Michelle? Event itu perintah apa? jalanin karakter. Betul, mantap. Keren, Michelle. Untuk menjalankan perintah ya. Jadi, kalau sebelumnya di game Kesatria itu kita untuk menjalankan perintah menggunakan tombol start. Nah, di sini juga sama. Tapi namanya bukan tombol start, tapi perintah event atau tombol event. Nah, event yang sudah kita pelajari itu ada bendera hijau. Ya, kalau bendera hijau itu perintahnya akan berjalan ketika kita klik bendera hijau yang ada di atas ini. Habis itu di sini ada start on tab, ya. Perintahnya akan berjalan ketika kita klik sprite-nya. Habis itu ada perintah send message, ya. Start on message, ya. Start on message artinya perintahnya akan berjalan ketika kita menerima pesan, ya. Sedangkan send orange start message atau send message ini akan perintahnya akan berjalan, namun setelah kita mengirimkan pesan, gitu ya. Nah, ada satu lagi event yang belum pernah kita gunakan sebelumnya, yaitu adalah yang tengah ini ya, yang ada gambar orang dua. Ada yang gambar putih, ada yang gambar hitam. Nah, dua orang ini terlihat sedang ngapain, teman-teman? Kelihatannya lagi ngapain nih? Menurut teman-teman, ini dua orangnya lagi ngapain? Boleh jawab, teman-teman? Menurut teman-teman, lagi ngapain nih dua-duanya nih? Bingung? Bingung ya? Ini dua orang ini sedang bersentuhan ya, teman-teman ya. Sedang bersentuhan. Nah, jadi sesuai dengan namanya dan gambarnya, nama perintahnya adalah start on bump. Jadi perintahnya akan berjalan ketika dua sprite saling bersentuhan. Misalnya di sini ada sprite tick, habis itu kakak tambahin sprite satu lagi, misalnya sprite mobil ini ya. Nah, sprite mobil ini misalnya sprite mobil ini lagi jalan ke kanan, terus nabrak sprite tick. Nah, sprite tick akan menjalankan perintahnya ketika sprite tick ini tersentuh oleh sprite lainnya. Ya, perintah start on bump itu seperti itu. Jadi perintah akan berjalan ketika ada sprite lain yang menyentuh sprite tersebut, gitu. Atau contoh lain, misalnya tadi ada sprite tick ya. Habis itu tiba-tiba ada peri yang datang dari atas langit, gitu. Tapi perinya tergelincir dan nggak sengaja jatuh di atasnya sprite tick gitu. Nah, kalau misalnya ada perintah yang menggunakan event start on bump, nah perintah tersebut akan berjalan ketika sprite peri mengenai sprite tick gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, hari ini kita akan membuat game baru ya. Kakak menyebutnya game menangkap buah. Ya, jadi pertama-tama kakak ingin tambahkan terlebih dahulu background. Kakak akan pilih background yang spring ya.
Nah, habis itu, setelah kakak pilih background, kakak mau kakak mau pilih sprite-nya. Nah, di sini kakak mau pilih sprite orang, kakak mau pilih yang anak kecil aja. Misalnya yang ini ya, yang child, ya, yang perempuan. Habis itu kita klik checklist. Nah, habis itu kakak mau bikin anak perempuannya ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri ketika kakak pencet sebuah tombol, gitu ya. Berarti kakak mau tambahin dua tombol. Tombol kiri dan juga tombol kanan. Oke, kita bikin tombol kanan dulu, habis itu tombol kiri. Nah, sekarang kita atur posisinya ya. Kakak mau kecilin dulu deh tombolnya. Klik sekali aja, oke. Habis itu tombol kanan juga kakak kecilin. Sorry. Tombol kanan kakak kecilin juga. Oke. Nah, habis itu kalau udah ukurannya udah sama, kita tinggal atur aja nih posisinya. Nah, kakak mau taruhnya di sini gitu ya. Oke. Nantinya kedua tombol ini akan mengirimkan pesan ya teman-teman ya, agar ketika diklik dia anaknya akan bergerak. Oke, sebentar teman-teman. Ibu kakak ngechat. Oke, sudah. Oke, nanti tombol kanan ketika diklik ya, artinya pakai event yang ini start on tab. Ketika sprite kanan diklik, nanti dia akan mengirimkan pesan. Pesannya berwarna merah, gitu ya. Sedangkan tombol kiri juga sama. Ketika tombol kiri diklik, kita akan menggunakan event start on tab. Nanti tombol kirinya akan mengirimkan pesan. Berarti yang pesannya masih tertutup ya. Kalau pesan terkirim itu pesannya masih tertutup. Gambarnya yang pesannya masih tertutup. Nanti tombol kiri akan mengirimkan pesan berwarna hijau, gitu ya. Tombol kanan warna merah, tombol kiri warna hijau. Oke, habis itu nanti si anak akan menerima pesan. Nah, berarti kita pakai perintah atau event yang start on message. Start on message. Nah, tadi tombol kanan pesannya warnanya merah, berarti nanti anaknya juga akan menerima pesan berwarna merah. Nah, karena yang mengirimkan adalah tombol kanan, artinya si anak akan bergerak ke arah kanan, gitu ya. Begitupun tombol warna kiri. Nah, tombol warna kiri itu mengirimkan pesan berwarna hijau. Artinya, si anak juga akan menerima pesan berwarna hijau. Berarti kita pakai start on message. Oh, sorry. Tadi tombol kanan merah ya? Oke, tombol kanan merah sudah. Nah, ini kakak salah naruh. Kita klik dulu spread anak. Terus pakai start on message. Terus kita ganti warna hijau. Dan karena warna pesan berwarna hijau yang mengirimkan tombol kiri, artinya nanti anaknya akan bergerak ke arah kiri. Gitu ya, teman-teman ya. Sekarang anaknya mau kakak kecilin dulu ukurannya. Ting, oke segini aja. Nah, sekarang harusnya sudah bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, gitu ya. Anaknya sudah bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Oh, gitu teman-teman. Udah bisa gerak. Kalau kakak kliknya cepat, dia geraknya cepat juga. Gitu ya. Kalau teman-teman lihat nih kuncirannya ya. Kalau gerak ke kanan, kuncirannya ada di kiri. Kalau gerak ke kiri, kuncirannya ada di kanan. Berubah-berubah. Oke. Nah, sekarang kakak ingin membuat game menangkap buah. Nah, jadi nanti ada buah-buahan yang jatuh, tapi habis itu nanti sang anak akan menangkap buah tersebut, gitu ya. Oke. Sekarang kakak mau tambahin sprite buah. Kalau kita scroll ke bawah, nanti ada sprite buah. Nah, di sini ada dua buah ya, apple dan peach, gitu ya. Buah apel sama buah peach. Nah, kakak mau pilih yang buah apel terlebih dahulu. Oke, buah apelnya besar sekali, lebih besar dari anaknya ya. Karena kegedean, nantinya kalau kena sakit ya. Jadi kita kecilin dulu apelnya, kakak klik 3 kali, nah, biar dia ukurannya kecil. Oke, kalau sudah, sekarang kakak mau bikin apelnya itu akan turun ke bawah, gitu ya. Ketika kakak pencet bendera hijau, berarti eventnya menggunakan bendera hijau. Habis itu karena kakak pengen dia bikin apelnya gerak ke bawah, berarti kita pakai perintah move down, gitu ya, perintah ke bawah. Habis itu kakak pengen bikin apelnya ini bergerak ke bawah secara terus-menerus. Artinya kakak akan menggunakan perintah repeat forever, gitu ya.
kakak akan menggunakan perintah repeat forever. Nah, sekarang kalau kakak jalanin, apelnya sudah bergerak ke bawah secara terus-menerus. Nah, tapi menurut kakak, pergerakan apelnya ini masih terlalu cepat, teman-teman. Jadi kakak mau eh, gerakannya itu agak sedikit lambat. Nah, berarti kita akan menggunakan perintah set speed, gitu ya. Perintah set speed. Nah, jadi di sini kakak mau taruh set speed-nya sebelum perintah turun ke bawah. Terus kakak atur speed-nya ke yang paling lambat, yang kiri, gitu ya. Sekarang kalau kakak jalanin, nah, lihat gerakan turun dari apelnya sudah mulai melambat, gitu ya teman-teman ya. Oke, eh sebentar kakak share screen ulang ya. Kakak belum share sound. Oke, oke udah kelihatan lagi ya teman-teman ya. Nah sekarang kakak pengen memanfaatkan perintah start on bump di sini. Jadi nantinya ketika anak kecilnya mengenai apel atau apelnya mengenai anak kecil ya, nanti akan terjadi sesuatu gitu ya. Kakak pengen apelnya itu akan bunyi pop sound ya. Nanti akan mengeluarkan pop sound yang ini ya berarti ya. Nah, akan mengeluarkan suara itu. Habis itu mengeluarkan juga tulisan. Berarti nanti pakai perintah say dan juga apelnya akan hilang gitu. Nah, berarti kita cara buatnya seperti ini, teman-teman. Pertama-tama, kakak akan menurunkan dulu event start on bump ya, start on bump. Oke, kakak recall lagi. Event start on bump artinya perintah akan berjalan ketika sprite mengenai sprite lain, gitu ya. Sebuah sprite mengenai sprite lain. Oke. Apa yang terjadi ketika apelnya kena anaknya? Yang terjadi adalah apelnya nanti akan mengeluarkan tulis. Ya, jadi kita pakai perintah say. Tulisannya misalnya karena itu apel, jadi apple, gitu ya. Tulisannya apple. Nah, habis itu setelah keluar tulisan, dia akan mengeluarkan suara pop sound. Gitu ya. Kita taruh gitu. Oke, jadi sekarang kalau teman-teman lihat nih, nah apple, terus apple, nah gitu ya, apple, bling, apple, bling, gitu. Nah, abis itu kakak pengen bikin apelnya ini ketika mengenai anaknya, dia akan menghilang, teman-teman. Dia akan menghilang. Oke, berarti kita di sini akan memanfaatkan satu event ke dalam dua perintah sekaligus. Jadi kita taruh aja event yang sama, yaitu event start on bump. Habis itu kakak kasih perintah menghilang. Berarti yang ini ya, hide. Perintah hide. Nah, setelah dia menghilang, kakak ingin apelnya itu kembali ke tempat dia semula ada. Jadi kita akan menggunakan perintah go home. Gitu ya, perintah go home. Nah, perintah go home itu fungsinya untuk mengembalikan posisi atau ukuran semula dari sebuah sprite gitu ya. Nah, yang mau kakak kembalikan adalah posisi. Misalnya, dia hilangnya di sini. Nah, nanti kalau ada perintah go home, nanti dia akan muncul lagi di tempat yang sama gitu ya. Nah, artinya, kita juga harus menggunakan perintah muncul dia biar dia muncul lagi gitu ya. Tapi kakak mau kasih jeda waktu antara dia hilang dan muncul ya, antara apelnya hilang dan muncul. Jadi di sini kakak akan menggunakan perintah wait. Nah, kakak taruh di sini ya, biar dia. Jadi perintahnya seperti ini teman-teman. Nanti apelnya akan hilang, habis itu dia akan kembali lagi ke tempat semulanya, namun ada jeda waktunya, kakak kasih 15 saja, dan kemudian akan muncul kembali. Nah ya, sekarang kalau kakak jalanin, kenain apelnya, nah, apelnya akan hilang. Nah, tapi dia mulainya dari atas ya, karena ada perintah go home ini teman-teman, gitu ya, karena ada perintah go home. Nah, biar dia nggak kembali dari atas, kakak mau kasih perintah ke bawah di sini. Perintah ke bawah, biar dia langsung turun aja ke bawah, biar dia langsung geraknya ke bawah, lanjutin pergerakannya. Kakak kasih sebanyak 14 langkah. Dapatnya dari mana kak? 14. Dapatnya dari coba-coba. Kakak udah coba-coba angka yang pas itu 14 teman-teman. Jadi kalau sekarang kakak jalanin, apelnya hilang, hmm. Nah dia akan turun ke bawah gitu ya. Nah, dia akan cepat turun ke bawah gitu teman-teman. Dia akan lanjut ke bawah gitu ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sekarang kakak contohinnya satu buah terlebih dahulu. Nanti teman-teman kalau ingin membuat buahnya lebih banyak, bisa gunakan cara seperti yang kita membuat game bubble. Masih ingat ya, game bubble ya? Yang bubble diklik-klik itu. Masih ingat kan cara menggandakan sprite dan menggandakan perintah? Pas itu di situ udah kakak ajarin. Nah, teman-teman bisa gunakan cara tersebut kalau mau nambahin buahnya menjadi banyak gitu ya. Oke, sekarang teman-teman silahkan foto dari child-nya dulu. Udah, yang child? Udah, oke. Sekarang tombol kanan. Silahkan tombol kanan. Oke, sudah tombol kanan? Udah ya. Sekarang tombol kiri. Monggo, tombol kiri. Sudah tombol kiri? Sudah, oke. Sekarang Apple. Nah, Apple yang perintahnya banyak ya. Sudah semuanya? Kak, yang ceweknya dong, Kak. Oh, boleh, boleh. Nih, yang ceweknya. Ketinggalan tadi. Silakan yang ceweknya. Makasih ya, Kak. Ya, udah ya semuanya ya. Ya. Oke, kalau sudah semuanya, sekarang silahkan teman-teman buka Scratch-nya, kerjakan sambil di-share screen. Nanti kalau teman-teman pengen buat buahnya menjadi banyak juga boleh. Waktunya 15 menit ya teman-teman ya, sampai jam 19.35. Semangat semuanya. Kalau ada yang bingung, langsung panggil kakak aja.
Yang bingung panggil kakak aja ya teman-teman ya.
Pak, Iya. saya sudah selesai, tapi saya maaf ya nggak bisa share screen. Oke, nggak apa-apa, Dame. Congrats, Dame. Yang lain gimana, teman-teman? Oke, semangat, teman-teman, semuanya. Sudah selesai, Kak Isam. Oke, congrats, Dira. Keren. Ah, 2 menit lagi ya, teman-teman, waktunya ya. Coba Dira dijalanin, kakak mau lihat. Wih, mantap. Oke, keren, Dira. 2 menit lagi, teman-teman. Coach Kelsey udah, Coach. Oke, congrats, Kelsey. Masih, Coach. Coba Kelsey jalanin. Nih, jalanin, Kakak. Saya udah selesai. Oke, congrats, Michelle. Coba, abis ini kakak cek punya Michelle ya. Bagus. Bagus ya, Kakak. Wih, keren, mantap, Kelsey. Udah bisa ya. Makasih, Kita cek Coach. punya Michelle. Sama-sama. Coba Michelle dijalanin. Ini di-save, udah di-save nih. Kakak, Kakak, save dulu. Oke. Di-save dulu. Oke, mantap, Michelle. Congrats. Oke, kita balik ke Zoom dulu ya sebentar ya, teman-teman ya. Oke, setelah teman-teman berhasil mengerjakan scratch-nya, sekarang kita akan mengerjakan kuis yang ada di website Algorithmics. Oke, kakak share screen terlebih dahulu. Oke, nantinya teman-teman silakan silakan kerjakan soal nomor 21. Di soal nomor 21 akan ada 2 soal. Soal pertama kita harus merakit tombol atau perintah start on bump ya. Nah, teman-teman lihat aja nanti gambar dari perintah start on bump itu seperti apa. Nanti teman-teman tinggal rangkai aja. Misalnya kakak taruh asal ya. Kakak taruh sini gitu ya. Kakak taruh sini. Nah, nanti teman-teman rakit aja sampai sesuai. Kalau sudah, silakan klik tombol centang hijau. Habis itu nomor 2, di sini kita harus pilih sprite mana yang menggunakan perintah start on bump, gitu ya. Sprite mana yang menggunakan perintah start on bump. Jadi di sini ada 2 sprite, sprite kucing dan sprite bola. Nah, sprite mana yang menggunakan perintah start on bump, gitu ya. Kalau sudah dipilih, nanti klik tombol centang hijau. Jangan lupa kesempatan mengerjakannya hanya 2 kali saja tiap soal. Jadi coba dipikirkan terlebih dahulu sebelum menjawabnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang soal-soalnya? Tidak ada?
Nggak ada ya, gampang ya. Oke, kalau tidak ada, sekarang silakan teman-teman buka websitenya sambil di share screen. Kak, aku udah selesai Pak dari tadi. Soalnya ngerjainnya pas dari tadi Pak sebelum Zoom. Oke, nggak apa-apa. Nanti lain kali kerjainnya habis materi ya, Dame ya. Yes, Korean. Sudah selesai Kak Isa. Wih, cepat sekali Dira. Congrats Dira. Sudah selesai Kak Hisyam. Wow, keren Michelle. Congrats Michelle. Chelsea juga udah coach, duduknya yang baik. Duduk yang baik sini. Oke, congrats Kelsey. Keren semuanya, mantap. Oke teman-teman. eh Waktunya masih ada nih sekitar 5 menit. Mau foto-foto apa mau lanjut ngerjain teman-teman? Kalau lanjut ngerjain mungkin bisa tambahin buah-buahannya sampai 5 menit lagi. Atau mau foto-foto habis itu teman-teman lanjut masing-masing. Foto-foto gitu. Foto-foto. Oke, kasih foto-foto. Dira, Michelle, Dame, maunya foto-foto apa ngerjain lagi? Ngerjain lagi aja deh. Oh, boleh ngerjain lagi. Kalau Dira sama Michelle, PR dari sekolah soalnya. PR dari sekolah. Sama kayak kayak ginian. Oh gitu, oke. Kalau Dira sama Michelle, maunya foto-foto apa lanjut? Lanjut. Lanjut, oke. Michelle, Lanjut. lanjut, oke. Mantap teman-teman, masih pada semangat. Oke, boleh di-share screen lagi. Kalau mau nambahin buah-buahannya lagi, lebih banyak lagi boleh ya. Sambil kakak ngeliatin. Nanti jam 19.45 kita balik lagi ke Zoom. Terus foto-foto ya teman-teman ya. Semangat semuanya. Lalu kalau mau ngerjain nambahin lagi dalam. Kenapa? Nggak mau udah di unmute tuh. Lihat.
Oke, teman-teman. Kita balik ke Zoom yuk. Kita foto-foto dulu. Oke, teman-teman. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita foto-foto terlebih dahulu. Gaya bebas semuanya. Damai boleh dinyalain kameranya? 1, 2, 3. Sekali lagi, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah semuanya. Dadah. Dadah teman-teman.